Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Saya memilih 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud sebagai profesi, apa perbedaan profesi dengan hobi, dan apa ciri-ciri profesi? Setiap manusia pasti memiliki perbedaan, termasuk profesi dan hobinya masing-masing. Profesi adalah sekelompok individu yang disiplinnya mematuhi standar etika tertentu. Seseorang yang berprofesi mengandalkan kemampuan bidangnya untuk mencari nafkah atau sebagai sumber nafkah hidup yang menggunakan keterampilan tertentu seperti keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan mengajar, dan keterampilan dalam lain halnya yang berkaitan dengan hidup manusia. Dan pastinya setiap keterampilan dimiliki juga diimbangi dengan kemampuan intelektual. Seseorang yang berprofesi juga memiliki dan mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan profesi. Ada beberapa macam profesi di Indonesia seperti guru, pengacara, dokter, dan lain sebagainya. Lantas, apa perbedaan profesi dan hobi? Hobi adalah suatu kegemaran atau kesenangan seseorang yang dilakukan pada waktu masa senggang. Tujuan hobi tersendiri adalah untuk merelekskan badan, pikiran, dan otak setelah melakukan profesi. Sehingga hobi dilakukan oleh masing-masing individu dengan tidak mematuhi standar kode etik di lingkungan profesi tertentu, karena dilakukan oleh masing-masing individu yang memiliki keterampilan khusus untuk melakukan hobi tersebut. Apa perbedaannya dengan profesi? Profesi memiliki standar etika tertentu. Selain itu juga profesi memerlukan kemampuan khusus pada bidang tertentu. Contohnya, guru memiliki profesi yaitu adalah guru dan memiliki keterampilan mengajar dan keterampilan administrasi serta kemampuan intelektual pada bidang guru tertentu. Misalnya guru bahasa Inggris memiliki kemampuan intelektual dalam berbahasa Inggris. Sedangkan hobi dilakukan pada waktu senggang, tidak memerlukan adanya kemampuan intelektual yang tinggi dan tidak memerlukan pikiran yang kuat dalam melaksanakan hobi tertentu. Contohnya, kita merasa bahwa setelah kita melakukan aktivitas atau profesi tertentu, kita merasa capek, kita merasa lelah. Pastinya setiap orang pasti merasakan hal tersebut. Dan apa yang kita lakukan adalah melakukan hobi kita. Hobi untuk merelekskan badan, untuk merelekskan pikiran kita, dan tidak membebani pikiran kita. Dan biasanya hobi dilakukan untuk kesenangan pribadi. Dan apa ciri-ciri profesi sehingga bisa dapat dibedakan antara profesi dan hobi? Ada 3 ciri-ciri profesi. Yang pertama adalah dilakukan untuk kepentingan ekonomi, untuk menafkahi kehidupan pribadi atau kehidupan keluarga, atau sumber nafkah hidup. Yang ketiga adalah mengandalkan suatu kemampuan otonomi dalam bidangnya, termasuk kemampuan intelektual. Yang berikutnya adalah memiliki kode etik dan wajib mematuhi kode etik tersebut dalam lingkungan profesi. Sebagai tambahan, saya memiliki profesi sebagai guru bahasa Inggris. Dan saya dituntut untuk memiliki kemampuan berintelektual dalam berbahasa Inggris. Bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dengan baik. Karena murid-murid yang saya ajar memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan apa hobi saya? Hobi saya adalah traveling, dan pastinya traveling atau berkelana dalam bahasa Indonesia, dan tidak ada hubungannya dengan profesi saya pribadi. Pastinya saya melakukan hobi berkelana atau traveling dalam waktu senggang ketika saya tidak melakukan profesi saya pribadi. Dan saya melakukan untuk kesenangan pribadi setelah saya telah melakukan profesi saya yang sangat penat terkadang. Pertanyaan kedua, yaitu adalah pertanyaan mengenai dampak jelas yang terlihat ketika seseorang tidak mematuhi etiket tertentu, yaitu adalah tidak dapat disegani, tidak dihargai, bahkan dijauhi oleh masyarakat dalam pengertian singkat oleh saya. Lantas, apa yang membuat seseorang tidak biasa melakukan etiket tersebut? Saya menjawabnya dengan mulai dari lingkungan terkecil dalam masyarakat, yaitu adalah keluarga. Terkadang setiap keluarga tidak semuanya harmonis. Pastinya ada keluarga yang menerapkan individualisme.
bagi anak-anaknya. Cara pengajaran orang tua kepada murid, kepada anak-anaknya, maksud saya, pastinya akan berdampak pada anak-anaknya di kemudian hari di lingkungan masyarakat. Saya berikan contoh. Ketika anak tidak memiliki rasa toleransi, pastinya kita tahu bahwa rasa toleransi adalah hal yang paling utama agar dapat disegani atau dihargai oleh masyarakat. Ketika anak tidak diajarkan rasa toleransi, tidak memiliki pengetahuan mengenai toleransi, pastinya anak akan tumbuh dengan ketidakmampuannya untuk bertoleransi terhadap agama-agama dan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai dari diri sendiri. Diri sendiri yang merasa bahwa saya tidak mau berubah untuk menjadi lebih baik. Saya harus diterima oleh masyarakat dengan kemampuan saya, pemikiran saya, dan saya adalah yang paling benar. Pastinya pemikiran tersebut tidak benar ya, tidak benar dan tidak dibenarkan dalam lingkungan masyarakat. Seseorang yang selalu egois terkadang tidak akan disegani, yaitu adalah tidak membiasakan diri ya, tidak membiasakan diri untuk menerima perbedaan itu, tidak membiasakan diri untuk menghargai seseorang, sopan santun, ramah, dan selalu memiliki penampilan bahasa tubuh yang terkesan tidak baik, bahkan tidak menunjukkan rasa toleransi dan keprihatinan terhadap sesama. Hal itu muncul dari diri sendiri dan itu disebut sebagai egois. Dan yang ketiga adalah jika tidak mulai dari lingkungan masyarakat dan diri sendiri, pastinya dimulai dari lingkungan sekitar. Misalnya seperti contoh lingkungan pertemanan atau pergaulan yang tidak baik. Ketika suatu pergaulan memiliki suatu indikasi bahwa tidak baiknya pergaulan tersebut, misalnya tidak menghargai orang yang lebih tua, tidak memberikan sopan santun, ramah kepada setiap orang, pastinya tidak menghargai. Dan jika satu pergaulan tersebut tidak ada namanya menerapkan sifat-sifat tersebut dalam lingkungan masyarakat, pastinya akan dijauhi oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor. Yang pertama faktor dari lingkungan keluarga, faktor dari sendiri yaitu egoisme, dan yang ketiga adalah lingkungan dari pergaulan yang telah dimiliki. Pada dasarnya jika orang tidak bisa menerapkan etika yang baik, pastinya akan memiliki dampak yang buruk, yaitu adalah tidak disegani, tidak dihargai, bahkan tidak dipandang oleh masyarakat dalam waktu yang panjang. Maka orang-orang yang tidak membiasakan diri, tidak memiliki toleransi, tidak menghargai sesama, memiliki bahasa tubuh yang terkesan tidak baik, bahkan tidak memiliki pengetahuan sejak dini mengenai toleransi, berani menerima kritik, atau kita bisa bilang pendidikan kewarganegaraan yang menerima toleransi dan menerima kebudayaannya, pastinya tidak dapat disegani masyarakat. Saya harus mengatakan bahwa kita hidup di masyarakat yang multikultural. Artinya adalah kita harus menerima perbedaan yang ada. Ketika seseorang tidak membiasakan diri untuk menerima perbedaan yang ada, tidak membiasakan diri untuk menerima adanya keberagaman, pasti tidak akan disegani oleh masyarakat. Kita tidak dapat membawa egoisme kita, yaitu faktor yang kedua ya. Egoisme kita dalam lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa merasa bahwa diri kita paling benar. Kita hidup di lingkungan masyarakat di mana setiap orang memiliki perspektif dan cara pandang yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menghargai keberagaman tersebut. Dan pastinya rasa toleransi yang tinggi akan membawa diri kita untuk disegani dan dihargai oleh setiap masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya telah menyelesaikan ujian tengah semester etika profesi. Dan terima kasih kepada Bunda selaku dosen etika profesi.